Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, saudaraku yang beriman? Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di channel Kajian Buku Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan membacakan tentang hubungan maksiat dengan bencana. Tonton sampai habis agar tidak salah paham apa yang disampaikan dalam video ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Selamat mendengarkan. Wahai para salik, sadarilah, jagalah dan perbaikilah semua amalanmu dengan sekuat tenaga. Amatilah setiap zaman dengan cermat, sebab ada zaman yang keburukannya sangat banyak dan kebahagiaannya hanya sedikit. Kesedihannya tersebar luas, kesusahannya begitu banyak dan keberkahannya hanya sedikit. Keterangan dalam kitab tersebut menasihatkan kepada kita supaya bangun dari kelalaian, bangun dari mimpi-mimpi keinginan, bangun dari kemalasan dan memeriksa semua amalan-amalan yang telah lalu dan amalan yang akan dilaksanakan. Agar tujuannya itu harus benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas terhadapnya. Dan tidak merasa berat untuk melakukan ibadah yang wajib maupun sunnah dengan menekankan sekuat-kuat tenaga melawan hawa nafsu yang akan menyerang untuk mengadakan alasan-alasan. Seperti, berat untuk menjalankan ibadah, merasa penat, mengantuk, sakit kepala, sakit badan dan sakit pinggang, dan suka berkata nantilah, ada urusan lain yang lebih penting, bersenang-senang dengan istri dan anak-anak dan sebagainya. Alasan, dan alasan. Yang sebenarnya alasan yang seperti itu adalah keinginan diri kepada suatu niat, yang hakikat ingin menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Lihatlah, zaman-zaman yang sudah berlalu, dan di zaman apa kita berada sekarang, dan pada zaman yang akan datang. Di mana setiap zaman, ada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah diperlihatkan kepada mereka dan kita. Seharusnya, kita memahami bahwa zaman kenabian dan kerasulan sudah berlalu, yang penuh dengan kerahmatan dan keberkahan. Sedangkan zaman sekarang, penuh dengan kerusakan dan fitnah di mana-mana, di mana manusia tidak mau lagi berdampingan dengan pewaris-pewaris Nabi, dan tidak mau menimba ilmu dari mereka. Padahal, mereka adalah pewaris Nabi yang diberikan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sangat murka pada masa sekarang karena manusia tidak lagi bersandar kepada kekuasaan Allah, percaya adanya Tuhan tetapi mengetepikan Tuhan seperti meletakkan barang berharga di tempat perhiasan. Mereka lebih senang pada mengumpulkan harta dunia sebagai keselamatan hidup. Mereka lebih rela mengejar dunia dengan keinginan-keinginan yang tidak kekal, hingga sanggup mengetepikan perintah dan larangan Allah. Mereka menekankan mustahaknya pelajaran anak-anak mereka di sekolah, yang mereka mengira bisa menjamin masa depan anak-anak mereka. Karena mengharap dan yakin kepada anak-anak akan menjaga mereka bila tua nanti. Kerahmatan dan keberkahan tidak lagi menjadi agenda utama manusia untuk mendapatkan bekal di kampung yang kekal kelak. Di zaman kita sekarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kerahmatan dan keberkahan hanya kepada mereka yang ingat kepadanya. Selepas itu akan datang zaman yang penuh kerusakan, merebut kuasaan dan mengumpul harta dunia, dan menzalimi manusia sejagat. Setiap hari kita melihat berita di TV kita bisa faham dan mengerti apa yang disampaikan oleh si pemberita. Tetapi tidak dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Saudara yang beriman, sadarilah, bencana dari Allah Ta'ala pasti datang dan mengenai kepada mereka yang bersandar selain daripadanya. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang Nabi alaihi salam, jangan mencari harta dan berkeluarga di zaman yang penuh bencana. Oleh karena itu orang yang berakal harus sadar dan berhati-hati. Berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuannya, supaya terlepas dari bencana. Sesungguhnya yang menjerumuskan manusia ke dalam berbagai bencana ini, tidak lain adalah kelalaian dan pengabdian manusia pada dunia, dan berpalingnya manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan yang kuat untuk dekat kepada Allah tanpa diiringi amal yang memadai, menyebabkan datangnya murka Allah dan tidak memberikan keberkahan kepada bumi sehingga alam porak-poranda dan keadaan makhluk pun terjatuh. Keterangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mengumpul harta dan berkeluarga di zaman penuh bencana,
dengan maksud. Bila seseorang asyik mengumpulkan harta hingga lalai dan lupa untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Larangan berkeluarga adalah, bila seseorang yang berkeinginan untuk menuju kepada Allah, maka keluarganya akan menjadi musuhnya dan akan dijadikan sebagai alat yang digunakan Saitan untuk menghalang perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada kesadaran, datang dengan keinginan yang kuat untuk dekat kepada Allah, tetapi tidak mau pergi belajar mendalami adab-adab seorang hamba kepada Tuhannya. Para ulama berkata, jika Allah Ta'ala berpaling dari makhluk, maka Ia jadikan alam ini gelap gelita, maka lenyaplah, hilanglah kesenangannya, padamlah cahayanya, hancurlah hati manusia, keadaan mereka menjadi buruk, lenyaplah amanah, hilanglah rasa cinta kasih, membumbung tinggi harga-harga, orang jahat berkuasa. Berkuranglah keuntungan para pedagang, orang berakal menjadi bingung menyaksikan peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bumi porak-poranda dan tidak ramah kepada penghuninya. Segala bencana ini terjadi disebabkan dosa-dosa manusia, karena manusia melanggar larangannya dan mengabaikan perintahnya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyegerakan atau menunda siksanya. Siksa yang disegerakan adalah seperti yang disebutkan. Adapun siksa yang ditunda adalah siksa yang dijanjikan di akhirat kelak. Orang yang cerdas pikirannya seharusnya bangkit dari tidurnya dan mencurahkan semua tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika manusia ditimpa siksa dan bencana maka Allah dengan rahmat-Nya menyelamatkan mereka yang bersungguh-sungguh berkhidmat kepadanya. Ingatlah, bencana yang diturunkan akan menimpa semua manusia termasuk yang taat. Apalagi yang durhaka. Maka bersabarlah atas pahitnya kada, dan pedihnya bala. Perbuatan yang paling sering dilakukan yang dapat menyebabkan manusia tertimpa berbagai bencana adalah amalan yang datang dari hati yang penuh kedengkian dan riya, terutama jika amalan itu dikerjakan oleh seorang ahli zuhud, atau ahli ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Bani Israel, kamu belajar bukan untuk diamalkan. Kamu bersihkan minuman kamu dari kotoran, tapi makanan haram sebesar gunung kamu telan. Kamu memakai pakaian dari bulu domba, tapi menyembunyikan nafsu serigala. Karena itu demi keagunganku, aku bersumpah akan menimpakan kepada kamu fitnah yang dapat menyesatkan pemikiran para ahli pikir dan hikmah. Berpikirlah kamu, dekatkanlah diri kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat senang bukan pada di saat susah saja. Allah akan mengingat kamu ketika kamu menghadapi kesulitan. Sesungguhnya Allah amat mengasihi dan menyayangi hambanya dan Allah tidak akan melupakan mereka. Barang siapa mengingatku, aku akan mengingatnya. Barang siapa beriman kepadaku dengan benar dan ikhlas, hendaknya bertawakal kepadaku dengan benar dan ikhlas. Sehingga cukuplah aku sebagai pelindung dan pemberi pahala. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi yang suka dengan channel ini tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.